Halo teman-teman, ketemu lagi di Inspira Homes. Kali ini kita mau ngeliput rumah standar developer yang luas tanahnya 72 meter persegi, tapi dalamnya itu udah direnovasi jadi cakep banget. Yuk kita lihat. Perkenalkan, nama saya Ilham Renaldi. Pekerjaan saya Product Manager di salah satu digital bank di Jakarta. Selamat datang di Samsam House. Akhirnya udah ketemu nih sama Mas Ilham, owner dari Samsam House, bener ya Mas? Ya, betul Mbak. Makasih loh Mas sudah mau diganggu. Sama-sama. Di siang hari ini, yang cukup terik ya. 40 derajat ya? 40 derajat kalau kata Mas Ilham. Nah, oke, jadi tadi kan kita udah masuk nih Mas ke dalam kompleknya. Rumahnya emang kembar semua ya Mas di sini? Rumahnya kembar semua, fasadnya belum boleh diganti 5 tahun deh. 5 tahun? Oke, kita mungkin ngobrolin fasadnya dulu ya. Kalau fasadnya kan emang asli bawaan developer ya Mas berarti ya? Iya, betul. Asli developer. Tapi boleh tahu nggak kenapa kok tertarik gitu? Sama, pasti kan ngelihat fasadnya juga kan Mas? Betul. Pas mau beli. Dulu tuh karena belum banyak kali ya rumah-rumah yang mungkin fasadnya tuh bentuknya kotak-kotak yang unik kayak gini di 2018 kalau nggak salah 2018. awal tertariknya. Oke. Itu makanya kayak bener-bener tertarik, wah bagus banget. Terus kayak dulu tuh Pantone kuning tuh sama abu-abu tuh bagus banget di brosurnya lah gitu. Makanya tertarik awalnya dari situ sih, Berarti dari langsung, fasadnya. oh, berarti langsung jatuh cinta ya Mas? Betul. Langsung ngelihat Minimalis karena kotak-kotak berbeda ini. gitu ya? Betul, berbeda. Oke, berarti luas tanah berapa, luas bangunan berapa Mas? Ini luas tanah kalau nggak salah 72, luas bangunan 36. 36. 36. Dan satu lantai ya Mas? Satu lantai dia. Cuman dia agak tinggi, itu kayaknya sekitar 6 meter, karena plannya itu bisa dibuat untuk mezanin. Kecil gitu di dalamnya. Berarti di tetangga-tetangga ini ada yang dibikin mezanin Ada gitu mezanin ya, Mas? juga, betul. Oke, Buat oke. biasanya kayak ruang kerja atau ruang ibadah sih. Oh, berarti kalau misalnya aslinya ini emang seperti ini nggak sih Mas? Depannya apa udah ada yang diubah nih sama Mas Ilham? Aslinya itu sebenarnya dia belum ada granit gini ya. Oh, Jadi iya. ini benar-benar di renov sih untuk yang depannya. Sama itu agak di leveling kan supaya bisa naro-naro sepatu, sama kalau ada orang ngobrol di situ, karena kan apa ya? Ini tuh desain rumahnya kayak bukan buat ngumpul di depan kan, Iya. tapi manfaatin sarana-sarana yang ada di sekitar sini. Kayak gini aja di Betul. depannya juga enak banget ya Mas? Biasanya kayak ngumpul di sini atau ngobrol-ngobrol di situ gitu. Berarti kalau untuk tamannya emang aslinya gini Mas? Tamannya ini dan belum boleh dirubah sih. Oh, belum boleh dirubah? Belum dirubah. Tapi untuk Karena ada tanamannya pump ini Mas juga berarti kan di ditambah sini. sendiri ya? Ini aku tambah sendiri. Tambah sendiri. Mas, tadi pas aku datang tuh aku tuh kaget Mas. Hmm. Soalnya ini kayak sepeda listrikku di rumah. Samaan. Sama persis. Oh iya. Jadi kayak, loh Warnanya Mas juga? Ilham tadi pagi kayak minjem nih dari rumah. Warnanya juga Mas? Warnanya juga. Iya, serius sama persis ya Mas. Jangan-jangan Iya, waktu buat itu kita beli barengan komuter lagi. ke shuttle soalnya biar nggak jalan. Soalnya ada shuttle kan, jadi kayaknya harus sedia motor listrik sih. Oh, jadi BTW kalau misalnya kerja gimana? Ada shuttle-nya di sini disediain? Ada shuttle-nya setiap setengah jam, tapi shuttle-nya dari sini ke stasiun. Ke stasiun? Stasiun, betul. Wah, enak ya berarti udah disediain emang Betul, ya di sini semuanya. Mungkin Sudah yang- dipermudah juga ya Mas Betul, berarti? dipermudah Dari- secara fasilitasnya. Itu sih mungkin Oke. alasannya. Berarti kalau ini juga udah bawaan ya Mas? Itu Kalau udah aku lihat bawaan, kayaknya belum aku ganti kembar sih. semua. Bener, kembar Kembar semua. semua sama tetangga. Oke, boleh masuk Mas? Boleh, Mbak. Yuk kita masuk. Pas masuk ke dalam rumahnya, wih cakep banget nih Mas Ilham. Ini apa aja yang udah diubah sih Mas? Ini tuh tadinya tamanku tuh di samping. Jadi dari belakang sofa sampai ke belakang itu bener-bener ruang kosong. Terus ini nggak ketutup, Oh, kebuka berarti ya? kebuka gitu. Oke. Karena emang temanya itu kayak rumah tumbuh lah jatuhnya gitu. Nah ini makanya karena mungkin aku punya kebutuhan buat naruh meja makan, terus biar kalau misalkan ada keluarga atau teman-teman yang main bisa punya space yang lebih banyak gitu, makanya meja makannya di sini gitu. Satu jajar dengan si ruang tamunya sih, jadi nggak kesekat gitu. Jadi satu semuanya di sini Betul. ya, jadi satu area di sini. Tapi kalau boleh tahu, kenapa tuh Mas? Maksudnya kan bukannya enak ya ada ruangan terbuka gitu, ada taman di tengah rumah gitu. Sebenarnya
Kalau misalkan malam memang adem gitu, jadi kayak banyak angin lah intinya yang kita dapat gitu. Cuman satu sisi nyamuk sama kalau lagi siang itu kita nyalain AC itu nggak terasa gitu, AC-nya keluar kan. Makanya mutusin untuk oke tutup aja, tapi masih ada bukaan di belakang untuk naruh taman sama itu kayak service area sih, ada laundry room lah jatuhnya. Di belakang ya? Mesin cuci sama buat ngejemur gitu. Iya. Nah terus ini kalau yang tadi Mas Ilham cerita ya, emang ceilingnya itu tinggi ternyata pas masuk ke dalam rumah. Ini 6 berarti Mas? 6 dari luar, tapi kalau dari dalam itu diukurnya sekitar 4,5. Jadi ada jarak antara si atap ini ke genteng ya. Iya. Dan lumayan tinggi ya Mas. Dan emang mungkin AC-nya ini tuh emang bekerja cukup keras juga ya untuk jadi adem ruangannya. Butuh waktu 3 jam untuk bisa ngedinginin satu ruangan. Oke. Dan ini kayaknya Mas Ilham emang rada ketinggian ya Mas. Iya betul. Juga. Harusnya di sini biar langsung dingin kan gitu. Jadi dia kayak ngedingin atas dulu baru aku dingin di bawah gitu. Oke. Nah Mas boleh tanya nggak, kan kalau pas awal serah terima rumah nih kan masih kosong semua yang kayak tadi Mas Ilham cerita. Terus kebayangnya tuh gimana sih bisa ngedesain, di sini tuh kayaknya gue pengen taruh living di sini, sofanya pakai yang gini, dapurnya kayak gini, itu gimana? Sebenarnya dari awal tuh dari rumah contohnya Mbak emang udah ada layoutnya gitu. Jadi ruang tamu memang di sini gitu. Tapi kayak meja makan, dapur itu ada perubahan lah intinya gitu. Makanya mungkin tadi yang sesuai saya bilang, saya pengen area di living room itu sama dining room itu emang nyatu, nggak kesekat gitu. Terus dapurnya juga emang didesain pengennya emang kayak di jantung rumah lah intinya. Jadi kalau misalkan ada masak gitu, terus ya semua orang gampang untuk aksesnya gitu. Iya, karena semuanya emang jadi satu di sini ya Mas, untuk ruangan beraktivitasnya. Tapi untuk pemilihan warna-warnanya ini Mas, maksudnya cari referensi dulu apa emang udah ada bayangan lah pengen sukanya begini? Awalnya ngeliat Pinterest sama suka explore di Instagram kan. Iya. Terus kayak dulu zaman-zamannya Japandi kan, putih gitu. Bener. Terus kayak wah bagus juga gitu. Nah sekarang udah mulai agak ganti nih, yang tadinya mungkin coklatnya agak muda gitu, sekarang kayak di kitchen setnya udah ganti ke coklat tua lah. Lebih tua gitu. Tapi ya paduannya tetap sama, kayu sama warna putih sih gitu. Kenapa warna putih? Karena mungkin rumahku kan kecil ya Mbak ya, supaya biar kelihatan lega aja sih. Kelihatan lapang. Betul. Nah ini kita bahas yuk dapur barunya Mas Ilham, Cela. Baru selesai seminggu lalu nih. Jadi ini yang tadi Mas Ilham bilang kan warnanya jadi tua gitu ya Mas. Tapi kalau untuk dapurnya ini emang ada request tertentu nggak sih Mas? Emang suka masak atau gimana? Enggak. Kalau dibilang suka masak enggak, karena ini kompornya juga kan kompor kecil kan, terus tungkunya dia atas bawah, jadi nggak bisa yang sekali gus gitu. Paling ya ngangetin aja sih biasanya. Cuman kalau lagi pada main kesini pasti ini kepake banget gitu, dan kayak suka grill gitu-gitu kan. Terus kayak ngeliatnya kok mereka sempit kalau dapurnya cuman satu garis, makanya dibikin kayak semacam letter L supaya kayak segitiga gitu ya. Ada aku lupa pokoknya. Iya, pergerakannya dari jadinya sini, betul. Dari kulkas ke sini sama kompor. Terus ke sini. Betul. Benar sih. Itu jadi dimanfaatin aja. Terus ini kan sebenarnya aku nggak punya gudang ya, Mbak. Kamar dua kan, kamar depan sama kamar belakang. Jadi sebisa mungkin dibikin tempat-tempat penyimpanan yang tersembunyi lah, kayak buat tempat sapu, terus ini buat makanan. Boleh dibuka nggak Mas? Boleh. Yang mana Mas? Yang tempat sapu boleh. Yang ini? Nah itu buat ini sih. Ini buat tempat sapu. Tempat sapu, terus vacuum cleaner gitu-gitu. Jadi sebisa mungkin semua barangku ada rumahnya gitu ada ya Mas rumahnya, ya? bener. Walaupun biar rumahnya kecil. Nggak berantakan. Iya, jadi semuanya ngumpet gitu. Betul, ya Mas. ngumpet. Nah ini kamar tidur Mas? Ini kamar tidur. Dulu zaman pandemi sering banget dipakai karena buat kerja juga. Jadi ada meja belajarnya di sebelah sini. Boleh lihat? Boleh, silakan. Kalau ini tuh berarti kamar tidur utamanya atau bukan sih Mas Ilham? Bukan, kedua lah ya intinya. Yang pertama ada di belakang sana karena lebih gede sebenarnya untuk yang kamar utamanya. Kalau ukurannya kisaran berapa ini Mas? Ini kayaknya aku 2,5 meter kali 3 ya. 2 meter kali 3. Oke, nah ini berarti sama Mas Ilham
pakai buat apa nih kamar? Ini, nah biasanya aku kerja di sini kan. Waktu zaman pandemi tuh kerja di sini, terus kadang tidur siang di sini suka dipakai. Terus ya udah malam akhirnya tidur aja di sini karena apa Sekalian ya? Sekalian gitu kan. Kadang baru selesai ke jam 7 terus makan ya udah tidur aja di sini gitu. Terus lebih enak karena bisa ngeliat ke depan juga kan. Ini ada ya, jendela. ini bisa dibuka ya Mas? Bisa jendela. Oke. Ini kepake banget sih zaman pandemi. Sekarang memang udah nggak kepake nih Mas? Udah ya? jarang karena udah WFO. Paling aku Sabtu Minggu kalau lagi ada selesaiin tugas baru. Oke, sekarang kita ke bagian belakang kali ya Mas. Nah kalau di sini aku lihat emang ceilingnya nggak setinggi yang depan ya Mas? Iya, karena ini kan tadinya kebuka nih Mbak. Tapi kayaknya ada 3 hebel atau 2 hebel emang aku tinggiin dari dapur gitu. Karena menurutku aku kan 180, terus dapur tuh kayaknya cuman beda 30 cm gitu, terus kayak udah mentok kalau ada lampu kayak gini kan, makanya kayak ditinggiin sekitar 2 hebel lah untuk yang di sini supaya sirkulasinya juga lebih enak gitu. Enak. Tadinya tuh niatnya mau disamain sama yang depan gitu, cuman sempat kepikiran kayaknya ini akan dibuat semacam ruangan lah, mau ditingkat lah intinya. Oh gitu. Cuman satu-satu. Satu-satu ya Mas, nanti ya menyesuaikan. Takutnya kalau ketinggian situ kan jadi susah lagi kan untuk apa sih namanya, melur ya itu namanya, bikin lantai 2-nya. Ternyata di situ juga ada storage. Iya, betul nggak Mas? Jadi ini sebenarnya topi Mbak. Jadi kayak apa ya? Kayak dari sini ke sini tuh dia ke dalam gitu kan. Makanya dimanfaatin aja kayak ya udah bikin storage aja di sini. Gitu. Benar, soalnya dia cuman kayak gini kan, kosong gitu ya Mas? Terus kayak sempet naruh barang kayak raket, terus pompa ban gitu-gitu, terus ada cat-cat bekas, thinner apa segala macem. Kalau orang lagi makan tuh ngelihatnya kayak, duh kok kurang enak gitu. Tadinya tuh ada tanaman-tanaman juga, tanaman kayak Likuan ya, yang itu kan. Nah itu terus dia, tapi ya itulah kayak masih tetap kelihatan kurang aja rapi gitu ya. Akhirnya sekarang ditutup aja sekalian, dibikin storage. Nah kita lihat tamannya nih. Ini area belakangnya, walaupun sininya ditutup, ternyata di sini masih ada area terbukanya ya Mas? Masih, itu kayaknya aku 2,5 meter kali 3 kalau nggak salah. Di sini. Nah, walaupun kecil tapi cakep banget. Ini inspirasinya dari mana Mas? Kenapa dikasih dudukan gini? Sebenarnya ini karena kadang beberapa tuh temen ya kayak butuh udara lah intinya pas lagi main di sini kan gitu. Makanya dibuatin tempat, tadinya tuh ini bener-bener kosong tanah dan rumput Mbak, gitu. Tapi kayaknya kok kurang enak ya kalau buat duduk-duduk gitu. Makanya dibikin taman kering, terus tanaman tetap ada sama ini sih bangku. Dan ini kan sebenarnya nggak ketutup kan, masih ada udara gitu. Jadi udaranya juga masih masuk ngalir gitu. Ya. Betul. Ini pakai apa sih Mas bawahnya? Ini aku pakai kayu bengkirai. Tapi ini dia sepotong 30 cm kali 30 cm gitu. Terus lapisin lagi sama coating supaya dia nggak lumut, karena kalau misalkan kita nggak lapisin dia akan ada lumut hijau-hijau gitu. Karena di sini kan kena air juga ya Mas? Terus panas hujan gitu, makanya kayaknya harus di coating. Nyucinya juga di sini ya Mas? Nyucinya di sini. Tapi kayaknya ditutup rapat nih Mas? Itu aku tutup rapat. Kirain nggak pernah dipakai Mas? Dipakai lumayan sering kalau nyuci. Oke, maaf ya Mas, kirain laundry. Netizen julid nih. Sebelum kalian komen, aku udah mewakili. Oke, berarti ini ada satu ruang lagi ya Mas? Iya. Ada 2 sama kamar mandi? Iya, itu kamar mandi di tengah. Kenapa? Oh ini kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Apa tuh Mas ceritanya Mas? Ada vinilnya ya? Suka aja dengerin musik sebenarnya Mas. Jadi kadang kalau lagi main teman-teman tuh suka kayak misalnya lagi makan liwetan atau apa musik Jawa apa segala macam gitu. Terus kayak kemarin kepikiran ini ada space kosong di sini, terus bingung mau ditaruh apa gitu. Terus emang lagi coba untuk ngoleksi vinyl sama turntable sih. Berarti ini tuh kamar mandi ya Mas? Itu kamar mandi. Kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya dulu. Kamar mandinya Mas Ilham nih. Wih, cakep nih. Awalnya di sini juga kamar mandi kan Mas? Berarti kalau dari itu kamar mandi. Dibikin ada sekatnya ya Mas? Sekat. Untuk area basah sama keringnya. Agak sempit sih sebenarnya, cuman PR aja kalau misalkan basah-basah kesini kadang tuh. Iya sih. Kalau kayak gini seenggaknya ada sedikit yang ini ya Mas, bikin sekatnya. Ngejagain. Wah, cakep ya kamar mandinya ya. Sekarang kita ngelihat kamar utamanya kali ya Mas ya. Boleh, silakan Mbak. Kamar utamanya ini
Ini kamar utamanya dia agak lebih besar kamar utamanya. Boleh. Kalau nggak salah 3 meter kali 4 gitu. Nah ini aku juga nggak ada lemari kan di sini. Iya. Karena lemarinya ada di kamar utama. Depan tadi. Betul. Cuman memang ada plan kamar itu belum pernah disentuh renov sama sekali. Jadi pengen mau dikasih storage gitulah, nyambung yang dari sini ke bagian sini. Kalau ini sih harusnya udah nggak aku rubah sih, karena ya udah emang udah semestinya kayak gitu ya Mas. Kayak ya? bagian mati aku juga nggak bisa lewat ke sana kan gitu. Jadi cuma bisa di naruh TV sama ambalan. Udah. Oke. Nah, ini aku dari tadi mau nanya, ini berarti vinyl atau SPC sih Mas? Ini vinyl. Vinyl ya. Ini vinyl, tapi ini beda sama yang depan karena ini aku udah pasangin duluan, terus yang ini menyusul sih. Jadi warnanya agak beda. Iya, warnanya antara beda. Kamar sama itu. Nggak sama. Oke, ntar ada yang minta spill loh Mas, kodenya apa? Kode warnanya. Iya, ada. Tahu masih ingat nggak Mas? Masih, nanti aku kasih link. Kasih link. Oke, kalau kalian mau tahu nanti harus intip ke Sam House. Udah sih, paling habis ini kita mau cerita seputar budget kali ya Mas. Oke. Mas Ilham, makasih nih udah diajakin keliling rumahnya. Sama-sama, cerita-cerita. Sekarang biasanya kalau udah duduk kayak gini tuh Mas udah mau terakhir. Oh, udah. Ngomongin soal budget nih Mas. Oke. Siap dijawab. Boleh diceritain nggak Mas, beli rumahnya tuh di tahun berapa, budgetnya berapa, dan untuk renovasinya habis berapa? Beli rumah tuh di 2018. Dulu itu inden 2 tahun, jadi itu 2020. Awal ngambil itu rumah ini harganya 450. Jadi ada 2 tipe, yang satu tipenya taman di tengah, satu lagi taman di samping. Aku ngambil taman samping karena kelebihannya dia ada ceiling yang 6 meter ini. Karena niatnya pengen di mezanin sama kayaknya lebih luas aja gitu kalau misalkan atapnya lebih tinggi. Gitu. Jadi aku ngambil 450, terus DP dulu tuh sekitar 10% ya. Jadi 45 juta gitu. Cuman aku kemarin naruh DP tuh sekitar 60-an. Gitu. Terus KPR 15 tahun, sekarang udah berjalan hampir 6 tahun. Per bulannya sih sekitar 4,2-an. Tapi itu flat selama 10 tahun kalau aku. Terus berarti pas waktu udah dibeli itu langsung direnovasi atau sempat ditinggalin dulu? Ditinggalin dulu. Cuman karena di taman tengah itu sempat seminggu di sini terus kayak panas karena dulu pertama kali pasang AC gitu. AC ini sama AC kamar. Terus nggak terasa karena mungkin udaranya kan keluar gitu ya. Walaupun dulu tuh aku pakai apa namanya? Roller blind ya gitu. Tapi tetap aja anginnya nggak berasa gitu keluar. Akhirnya ya udah mutusin untuk tutup taman, sisain taman di belakang sama ini sih gitu. Itu habis berapa tuh Mas renovasinya? Dulu sekitar 2018 akhir itu 12 jutaan, tapi belum include sama apa namanya? Pintu geser ini. Pintu geser ini tuh 4 jutaan. Jadi total sekitar 16 jutaan untuk semuanya gitu. Sama granit semuanya. Oh, itu udah termasuk. Bahan include apa ya? Kita sebutnya borongan lah intinya. 16 juta sama pintu kaca ini. Tapi belum sama ngisi-ngisinya ya Mas? Belum sama ngisi-ngisinya. Kalau ngisi-ngisinya? Ngisinya itu sebenarnya nyicil-cicil sih. Jadi kayak biasanya ada double date yang di toko online gitu kan, ada promo ya udah beli TV, terus beli lampu, beli kipas gitu-gitu sih. Berarti dilihat ya Mas yang lagi promo apa nih? Promo apa bener sesuai kebutuhan gitu. Dan ada beberapa barang kan sebenarnya udah aku upgrade kan Mbak, karena kayaknya ternyata murah tapi kayaknya nggak fungsional banget gitu menurut aku. Jadi kadang ada beberapa yang aku upgrade sih. Oke. Perumahan. Jangan lupa teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyain langsung aja ke Mas Ilham ya di Instagram. Ntar dijawab semampunya ya Mas. Betul, semampunya. Jadi nggak semuanya dibales ya Mas. Sibuk soalnya. Betul. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Janah dan Instagram Inspira Homes. TikToknya juga ada. Dadah. Perkenalkan, nama saya Ilham Renaldi. Saya bekerja sebagai product manager di salah satu bank digital di Jakarta. Udah, Mbak. Mas. Boleh ntar apa lagi? Selamat datang. Oh, selamat datang ya?